Netizen ID dan hari ini gue mau review salah satu handphone terbaru dari Vivo X70 Pro. Mungkin kalian udah lihat video unboxing gue dan gue berjanji akan mereview handphone ini, dan khususnya sih sebenarnya gue excited banget soal kameranya ya guys. Dan banyak banget hal baru dari kameranya. Bentar deh guys, kalian ngerasa gak sih tiba-tiba berisik gitu? Kerasa gak sih? Oke, ini kalau kalian kesel, enggak, tenang aja, ini gue bakal memberikan suara fokus gue kembali. Cring. Tes. Udah jelas lagi belum sih? Udah kan ya? Ini tenang guys, ini gue sebenarnya ngerekam langsung dari Vivo X70 Pro. Jadi yang tadi kalau misalnya kalian dari awal ngerasa ya udah video gue fan-fan aja, terus tiba-tiba suara gue jadi kok berisik dan ada noise di background gitu ya, itu sebenarnya salah satu fitur dari Vivo X70 Pro yang menurut gue keren banget. Itu namanya ambient noise reduction gitu. Jadi tadi pas awal mulai nih gue nyuruh operator di belakang sana untuk merekam gue pakai auto mode. Terus resolusinya itu Full HD which is 1080p. Terus kebetulan nih pakai stabilizationnya yang ultra. Jadi ini gue mau langsung gerak-gerak aja, boleh kan ya, biar kalian merasakan gitu loh. Ini gue lagi gerak, coba operator juga gerak-gerak gitu. Kayak stabil kan ya guys. Nah tadi tuh ketika kalian ngerasa suara gue normal kayak kamera profesional, terus tiba-tiba ada suara yang kok berisik banget gitu, suara AC, suara apalah ini mengganggu, itu karena noise ambient noise reduction itu tiba-tiba dimatiin. Dan sekarang ini harusnya kalian jelas ya dengar suara gue. Nah ini karena fitur noise reduction ini lagi dinyalain gitu. Masih jelas kan suara gue? Badannya lagi berisik banget guys, dan gue ngomong lumayan kenceng. Jadi menurut gue keren banget. Ini salah satu fitur yang menurut gue sangat useful kalau misalnya kalian menggunakan handphone untuk membuat konten, atau mungkin kalian kebetulan konten kreator yang memang males pakai kamera berat-berat gitu ya, jadi mengandalkan handphone aja. Jadi menurut gue fitur satu ini aja tuh kayak udah keren banget. Nah guys, itu tadi beberapa fragment atau beberapa video yang menggunakan auto mode dan stabilization yang standar dan di outdoor dengan pencahayaan yang menurut gue tuh super good gitu. Dan ditambah memang si lensa Zeiss-nya ini di Vivo X70 Pro ini memang bisa menangkap cahaya lebih banyak. Gue lupa sih 26% atau 30%. Pokoknya lumayan banget dibandingkan seri sebelumnya yaitu X60 Pro. Dan menurut gue untuk auto mode-nya aja, dan ketika lu mengambil gambar yang sebenarnya konsepnya casual atau bahkan random kayak yang tadi udah gue tunjukin, itu sebenarnya udah cukup banget dan terang. Dan gue suka banget soal dari dari sisi ketajamannya. Sama sekali nggak ada efek-efek yang dipercantik atau mungkin dimulus-mulusin. Jadi menurut gue untuk auto mode-nya aja itu super oke. Terlepas itu di outdoor ya. Jadi dari warna juga komposisi warnanya tuh pas, nggak dilebay-lebayin kayak karena hijau terus dibikin makin hijau gitu, terus merah dibikin makin membara, nggak segitunya banget sih. Jadi real. Terus apalagi ya, untuk stabilization-nya menurut gue karena ini sudah menggunakan teknologi gimbal yang generasi ketiga ya, kalau nggak salah 3.0. Untuk yang versi standarnya aja menurut gue itu udah cukup banget sih. Itu kan ada yang standar dan ada yang ultra. Dan untuk yang standarnya aja tuh menurut gue itu memang udah cukup banget ngebuat saat kita mencoba merekam atau misalnya kita udah memegang handphone aja tuh udah kerasa banget kalau ini memang lebih stabil dibanding yang versi off-nya. Dan ketika kita nyalain yang versi ultra itu pastinya jauh lebih mulus, jauh lebih yang halus gitu loh pergerakannya. Tapi mungkin ada beberapa hal ketika kalian nih misalnya dari
posisi kayak gini terus mau ke atas atau pokoknya melakukan pergerakan yang lumayan cepet, itu dia lumayan yang gitu-gitu guys. Ngerti gak sih? Jadi kayak saking dia mulusnya, jadi ketika digerakin tuh terlalu yang cepet banget nih. Jadi menurut gue sebenarnya sih kalau untuk jalan-jalan biasa gitu ya, kalian lagi ngerekam video-video biasa, itu pakai yang standar aja udah more than enough gitu. Jadi untuk yang ultra mungkin cocok kalau misalnya kalian lari gitu. Tapi kalau untuk yang seret gitu, kalau kalian mau bikin short movie yang action mungkin kurang gimana ya, kayak terlalu pokoknya kurang cocok deh intinya. Tapi untuk daily pakai yang standar itu menurut gue udah mantap. Dan untuk merekam objek kayak misalnya bunga, pohon gitu, itu sebenarnya sih balik lagi ya, sesuai dengan lighting, sesuai dengan apa ya, kalau di outdoor kalau ada angin-angin itu malah justru menurut gue lebih menarik, karena biasanya si handphone ini bakal fokus dengan sendirinya, kayak apa namanya ya, lebih mempertajam gambarnya ke objek yang bakal kita shoot itu sendiri. Dan menurut gue untuk autonya aja itu udah lumayan banget sih. Jadi tapi kalau misalnya kalian butuh efek yang lebih dramatis ya bisa memanfaatkan si fitur portraitnya. Tapi menurut gue untuk auto mode-nya aja tuh udah bagus banget juga sih. Gue udah tadi ngomong bagus-bagus mulu ya. Tapi dia so far gue masih amazed. Nextnya itu fitur yang menurut gue kayaknya sih bakal berguna banget buat kalian yang suka bikin konten atau calon-calon konten kreator di luar sana yang bakal mengandalkan handphone banget. Salah satu fitur yang gue suka di Vivo X70 Pro ini adalah slow motionnya. Gila, pas gue nyobain tuh slow motionnya sama sekali gak kaleng-kaleng atau gak kentang gitu loh. Jadi dia opsinya bisa sampai 240 fps, itu yang paling lamanya, paling detailnya. Dan sebenarnya sih ya kalau udah kebayang ya ketika lu menggunakan 240 fps ya, kayak yang di video yang tadi udah kalian lihat, itu gerakannya kayak lama banget, kayak sloth gitu loh. Tapi untuk detail, warna, dan ketajaman tuh itu not bad at all sih. Kayak lumayan banget, dan dramatisnya dapat juga. Pokoknya nggak terlalu pecah gitu ya. Dan tapi tetap ya, gue sih lebih suka yang 60 fps karena itu udah cukup, timingnya udah on point. Dan ketika lo mengibaskan rambut kayak gue tadi, itu yang udah kayak cocok gitu, daripada yang 240 tuh kayak lama banget. Kayak cocok untuk yang percikan air, atau mungkin kalian kayak tadi melempar barang kayak gue, atau apa ya, sepoi-sepoi angin gitu. Tapi kalau untuk gerakan kita nih manusia, kayaknya lebih cocok yang 60 fps sih. Dan itu bakal apa namanya jadi fitur penunjang kalau kalian pengen ngasih efek-efek yang dramatis atau apa ya, gimmick-gimmick yang fun lah gitu di konten kalian. Menurut gue ini slow motionnya bakal kepake banget sih kalau gue pribadi. Yang tadi itu kita pakai cinematic mode. Ya jadi Vivo X70 Pro ini kayak emang mau
ngikutin pasar, banyak banget flagship yang menonjolkan fitur cinematic mode ini. Ada iPhone 13, terus ada Xiaomi kemarin yang baru itu. Terus tiba-tiba ada Vivo X70 Pro. Jadi menurut gue kayaknya memang lagi greget banget ya untuk kamera handphone dipakai buat bikin film gitu. Entah itu short movie atau mungkin kalian memang tergerak untuk bikin feature film atau film panjang. Tapi nice ya untuk Vivo menyediakan cinematic mode. Dan untuk cinematic mode itu kalau bisa pakai kamera belakang dia bisa sampai 4K. Jadi menurut gue ya itu patut diapresiasi ya, karena mungkin biar menunjang quality gambarnya lebih berasa aja gitu, nggak kayak video-video daily life biasa gitu. Dan kebetulan ini kamera depannya juga bisa cinematic mode, tapi untuk resolusinya cuma bisa sampai Full HD. Jadi menurut gue sih ya cinematic mode ini kayak pemanis aja sih untuk di Vivo X70 Pro. Tapi mungkin dari sisi warna, ketajaman segala macam masih jauh lebih baik auto mode atau portrait. Tapi ya balik lagi cinematic mode menurut gue ya bisa jadi opsi untuk seru-seruan aja sih. Jadi si Zeiss ini gak cuma bekerja sama atau menyumbang teknologi secara software di X70 Pro ini, juga melalui hardware gitu ya. Nanti kita akan tunjukin seberapa canggih. Oke, dari tadi itu kan ada beberapa poin dari gue yang terdengar positif dan hal-hal bagusnya dari Vivo X70 Pro ini ya. Tapi mungkin ada satu catatan yang menurut gue harus banget gue share ke kalian gitu. Jadi pas proses mencoba handphone ini, pas ngerekam di outdoor pastinya, dan itu suhu di luar itu emang lumayan panas, cukup terik gitu ya. Dan gue merekam pakai yang Full HD, terus frame rate-nya gue lupa sih 30 fps atau 60 fps, pokoknya ya yang bagusnya gitu ya. Nah itu merekam ada kali 15 menitan dan tiba-tiba gambarnya tuh patah-patah kayak gini. Nah itu awalnya gue dan teman kameramen gue tuh kayak penasaran gitu, nih kok jadi kayak gini ya. Dan kayaknya sih memang karena handphonenya tiba-tiba panas, lalu kita diemin dulu sejenak gitu di tempat yang adem, terus sempat masuk ke ruangan yang ber-AC, terus kita keluar lagi. Intinya tuh kita mulai ngerekam lagi dalam kondisi handphonenya udah agak dingin dan itu udah back to normal. Jadi kayaknya sih gara-gara panasnya itu ya, gue gak tahu tiba-tiba overheat atau seperti apa, tapi yang jelas itu ternyata mempengaruhi dari kualitas grafisnya gitu, tiba-tiba patah-patah. Awalnya gue mikir karena handphonenya panas makanya pas di play itu patah-patah, tapi pas di kita play di laptop gitu misalnya itu normal, nggak taunya nggak juga gitu, ternyata memang patah-patah. Jadi ya mungkin jadi catatan aja sih untuk Vivo, ternyata bisa juga ini handphone mendadak panas gitu. Berhubung tadi itu suasananya gelap, jadi ini gue juga mau reactionnya di kondisi gelap, dan kayak gini ternyata lumayan terang ya. Jadi tadi itu salah satu video yang membuktikan kecanggihan dari teknologi Zeiss T-Star Coating, fitur yang sebenarnya yang belum ada di seri Vivo X sebelumnya. Di X60 Pro itu belum ada sama sekali, baru di handphone ini. Jadi si T-Star Coating ini tuh gunanya untuk bukan ngasih sih, dia mereduksi flare cahaya. Jadi kalau misalnya kalian nge-shoot ke bagian cahaya, atau khususnya pasti malam ya, itu kan biasanya kalau handphone normal ada pantulan yang annoying gitu loh. Jadi pas ngerekam ada cahaya yang ngikut-ngikutin, tapi pas pakai handphone ini flare-nya nggak yang 100% hilang, tapi ternyata lumayan banget berkurang gitu, dan sama sekali nggak mengganggu layar atau mengganggu hal yang gue rekam gitu. Jadi ternyata secanggih itu sih T-Star Coating ini. Jadi kalian kalau misalnya mau ngerekam apapun itu di malam hari itu kayak harusnya sih nggak masalah ya.
situasi malam pakai Vivo X70 Pro kayak gini. Not bad sih sebenarnya, walaupun pastinya ada bagian-bagian yang gelap, tapi muka gue masih jelas. Nah, selain untuk T-Star coatingnya ini, pas nyobain nge-shoot berbagai macam random things kayak misalnya di jembatan stasiun tadi yang kalian udah lihat, itu benar-benar gue cuma pakai night mode. Terus yaudah gue mostly diem aja ngerekamnya, membiarkan fokusnya ada cahayanya itu. Yaudah mobil bergerak segala macem, dan ternyata lumayan terang, nggak terlalu banyak noise sih so far. Jadi lagi-lagi gue terkesima ya. Jadi gitu deh, untuk night mode-nya menurut gue juga pastinya layak coba kalau kalian pengen hunting konten macem-macem dan di malam hari mungkin takut banyak noise, takut gak kelihatan objeknya. Ternyata terbantukan gitu berkat handphone ini. Oke guys, itu kan tadi beberapa random shots ya menggunakan Vivo X70 Pro. Tapi tetap gak afdol rasanya kalau gue gak komenin tentang hasil foto-fotonya. Jadi kayak gini. Mungkin kalau di video sebelumnya itu kan gue baru unboxing dan reaction yang ala kadarnya aja gitu ya. Tapi ya pas udah menggunakan handphone ini selama berapa hari sih, 10 harian lah ya, foto-fotonya tuh ternyata hasilnya lagi-lagi mengejutkan. Dan Vivo X70 Pro ini tipe handphone yang gampang banget dipakai, walaupun kayaknya tuh fiturnya banyak banget gitu ya. Kayak kalau kalian baca artikel, ngelihat video review video peluncurannya gitu, kayak yang aduh ini apaan sih, kayaknya gue nggak bisa deh pakai handphone secanggih ini gitu. Tapi nggak juga gitu, ketika kalian buka kamera terus ngeliat oke, ada banyak banget sebenarnya fitur yang familiar kayak portrait, terus night mode-nya itu easy to use banget, dan fokusnya juga sebenarnya gampang asal kalian tahu apa yang mau kalian jepret. Untuk portraitnya pertama itu hasilnya bagus banget, sama sekali nggak kayak rekayasa ala-ala oke yang penting ngeblur gitu belakangnya. Enggak sih, portraitnya tuh namanya portrait ya, harus ada cahaya yang memadai, tapi hasilnya pun menurut gue natural banget, smooth. Jadi pokoknya gue suka sih untuk hasil portraitnya. Dan untuk night mode-nya juga sih pastinya, mau foto objek biasa atau mungkin pemandangan atau gedung atau segala macam, itu ya bagus lah ya in general. Terus untuk zoomingnya itu juga gue pikir tuh pas 5 kali zoom paling gak ada pecah-pecahnya, tapi ternyata ini masih terbilang bagus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nge-share hasil foto yang 5 kali zoom di feed Instagram, ya paling kalian cuman, feeling gue nih ya, kalian kayak cuman ngubah-ngubah tone warnanya aja, tapi sisanya tuh udah oke aja, kayak udah udah layak masuk feed Instagram sih kalau menurut gue nih. Dan gue yakin banget kalau kalian tipe pengguna yang suka banget hunting foto dan suka banget eksperimen di berbagai macam fitur handphone, pastinya handphone ini ya bakal bikin kalian penasaran sih. Apalagi ada 4 style dari Zeiss. Namanya macam-macam ya, itu ada biotar, ada planar, ada sonar, ada distagon. Dan itu sebenarnya sih menarik banget karena bisa menghasilkan background yang macam-macam. Ada yang kasih efek kayak wah berputar gitu, ada yang tau kan cahaya-cahaya yang estetik gitu loh, cahaya cantik, ngeblur tapi kayaknya besar banget cahayanya di belakangnya gitu. Terus pokoknya macam-macam deh. Dan itu memang harus mengambil fotonya itu cahayanya pastinya yang terang dan bagus banget. Jadi itu sebenarnya like dicoba. Terus apalagi ya,
Sisanya sih yang night mode. Untuk mengambil gambarnya itu nggak terlalu lama ya, processingnya paling kayak cuma 3 detik untuk kita stay stabil sampai akhirnya dia kejepret gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau kalian nih pertama kali mengarahkan ke objek yang mau difoto pakai night mode, pastinya gelap nih di layar. Tapi hasilnya nggak akan segelap itu sih, lumayan terang dan lumayan natural. Tadi foto-foto yang di gedung itu gue kaget banget sih pas ngeliat, wow ternyata lumayan tajam warnanya juga. Maksudnya walaupun gelap nggak dibikin terang yang lebay gitu loh. Sorry banget, gue sering banget menggunakan kata lebay, tapi memang si Vivo X70 Pro ini tuh ngasihnya tuh dramatis yang ternyata night mode tuh bisa bagus kayak gini gitu. Dan yang bikin gue lagi-lagi kayak wow ini seriusan, itu pas pakai night mode dia kan bisa sampai 5 kali zoom. 2 kali zoom itu masih bagus banget, masih kayak masih tajam ternyata. Terus pas 5 kali zoom memang agak ada noise dan gak terlalu setajam yang 2 kali zoom atau yang normalnya, tapi masih kelihatan gitu. Oh lu foto gedung, oh lu foto ini, kayak lu tuh masih bisa melihat gambarnya gitu. Jadi night mode-nya recommended banget. Untuk yang wide angle-nya juga ya bagus banget. Gimana guys hasilnya? Seru banget kan? Semoga kalian suka, dan memang ada beberapa hal yang menurut gue amazing banget dari handphone ini. Dan untuk secara overall performanya juga lumayan banget. Untuk baterai juga nggak buruk-buruk banget gitu ya, kayak lumayan satisfying juga dari sisi pengisian baterainya. Dan overall untuk harga 10,9 juta mungkin ada banget kaum mendang-mending yang ngerasa ya elah mendingan beli mirrorless aja gitu untuk foto-foto, untuk video gitu. Tapi menurut gue kalau kalian memang tipe yang serba simple, serba praktis, males bawa-bawa kamera gitu, males yang berat-berat, dan memang tipe yang suka mengeksplor fitur-fitur dari handphone, which is kayak ya gampang banget, portable, compact segala macam, ya gue sangat merasa kalau Vivo X70 Pro ini layak banget sih untuk dipertimbangin di harga segitu, karena untuk sisi eksplorasi itu menurut gue worth it banget sih. Dan lagi-lagi berkat si Zeiss ini, jadi untuk buat konten macam-macam tuh kayak ada semangat tersendiri aja gitu loh, kalau ternyata ini bisa capable di sini loh, dan banyak banget yang bisa kalian maksimalin. Dikat dulu ya, ada orang lewat. Oke. Oke. Nah, kalau kalian gimana? Punya fitur favorit tersendiri kah? Atau mungkin kalian punya masukan lain untuk Vivo? Silahkan tulis komentar kalian, nanti pasti gue bacain dan sangat mungkin gue balas satu-satu gitu ya. Jadi segitu dulu aja guys review kali ini, semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian yang lagi galau mau beli handphone baru apa sebelum tahun baru. Jadi jangan lupa share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Jangan lupa subscribe terus Yuzon ID supaya gak ketinggalan video terbaru kita. Dan stay tune untuk video-video selanjutnya. Jadi see you guys in the next video. Stay healthy, jangan lupa pakai masker. Bye!